Shalom, sahabat-sahabat BSJD yang setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk ambil bagian menyampaikan perenungan firman Tuhan untuk hari ini. Saya, Pikaris Iwan, yang melayani di Resort GKI Nangabulik, tepatnya di Jemaat GKI Tamiang. Nas yang menjadi dasar perenungan kita hari ini dari Lukas 18 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin untuk pembacaan Alkitab. Sahabat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang Farisi dan pemungut cukai ini memiliki pesan yang begitu kuat dan penuh dengan makna. Dalam teks, Yesus memperlihatkan kepada kita dua tipe orang yang berbeda latar belakangnya ketika mereka datang ke bait Allah untuk berdoa. Tipe yang pertama yaitu orang Farisi. Ketika ia datang dan berdoa kepada Allah, ia merasa dirinya baik dan bermoral tinggi. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain, dan dengan itu ia merendahkan mereka. Jabatannya sebagai ahli kitab membuat dirinya merasa layak berdoa tanpa harus mengakui keberdosaannya. Dengan penuh percaya diri, ia juga melaporkan aktivitas keagamaannya. Keangkuhan menutupi mata rohaninya sehingga ia tidak melihat betapa berdosa dirinya. Itu adalah tipe orang yang pertama. Selanjutnya, tipe orang yang kedua yaitu seorang pemungut cukai. Ketika ia datang dan berdoa kepada Allah, ia berdoa dengan memukul dirinya dan menyadari dosanya. Bahkan ia memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Dan melalui tindakannya itu, ia dibenarkan oleh Tuhan. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, melihat dua tipe orang tadi, siapakah kita? Bila kita tidak menyadari keberdosaan kita, bukankah kita sama seperti orang Farisi tadi? Keangkuhan mengikis kepekaan kita akan dosa. Kita jadi lebih mudah menghakimi orang lain, mencela orang lain, dan merasa puas oleh aktivitas pelayanan yang kita lakukan. Meskipun kita berdoa kepada Tuhan, tetapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari seolah tidak membutuhkan Dia. Padahal sesungguhnya kita tidak layak menghadap kehadirat-Nya. Kita membutuhkan anugerah pengudusan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, agar kita beroleh keberanian menghadap tahta Allah dalam doa kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, dan biarlah Dia sendiri yang meninggikan kita oleh rahmat-Nya. Sebab siapakah kita tanpa anugerah dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, melalui perenungan hari ini, kami diingatkan untuk dapat merendahkan diri kami ketika datang kepada Tuhan. Sebab kami ini adalah manusia yang berdosa, yang sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan segala sikap dan tindakan kami. Ampunilah dan layakkanlah kami ya Tuhan,
Pimpin kami agar selalu berjalan di jalan-Nya ya Tuhan. Demikian seluruh kehidupan dan aktivitas kami hari ini, agar selalu dalam tuntunan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.